Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, dalam pertemuan lewat Zoom ini, kuliah keempat ya, mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan. Insya Allah topiknya adalah Pancasila sebagai landasan ideal, landasan hukum, dan landasan hak asasi manusia. Marilah kita mulai dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat PPTX yang disampaikan. Sudah nampak belum? PPTX-nya sudah ada belum? Kelihatan? Belum, Pak. Belum, ya? Pak. Belum, Pak. Sudah ada? Belum, Pak. Belum, Pak. Sudah ada atau belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum ada, Pak. Oh iya, coba lupa share dulu ya sebentar. Tadinya kayaknya belum share ini. Sebentar. Ya, oh iya belum di-share semua. Nah. Bagaimana sekarang? Ada, Pak. Ada, Pak. Ada. Ada ya? Ada, Pak. Sudah ada. Baiklah, untuk tema kali ini yaitu Pancasila sebagai landasan ideal bangsa, Pancasila sebagai sumber hukum dan hak asasi manusia. Ini erat kaitannya dengan tema yang kemarin, yaitu mengupas tentang nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam tiap-tiap dalam ini. Mana deh? Ya, tolong di mute ya ini ya. Bentar. Nah, bahasan yang pertama yaitu definisi Pancasila sebagai landasan ideal. Nah, Pancasila sebagai landasan ideal adalah bahwa Pancasila adalah pandangan hidup. Pancasila adalah pandangan hidup seluruh warga negara Indonesia. Tidak cukup Pancasila hanya sebagai gagasan. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena Pancasila sebagai pandangan hidup. Jadi Pancasila sebagai pandangan hidup sama dengan Pancasila sebagai landasan ideal. Pancasila sebagai landasan ideal artinya Pancasila itu digunakan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Apapun yang dipikirkan, yang dirasakan, yang diperbuat, semuanya yang menjadikan landasan adalah nilai-nilai Pancasila dalam praktek kehidupan sehari-hari. Dalam menentukan hukum, dalam mengelola masyarakat, mengelola pendidikan, mengelola seluruh bidang kehidupan, itu landasan yang dijadikan pegangan utama adalah nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Itulah yang dimaksud Pancasila sebagai landasan ideal. Pandangan hidup bangsa Indonesia. Tidak akan pernah jauh dari Pancasila. Siang, malam, malam, siang, dan selanjutnya. Pancasila yang menjadikan sumber-sumber kehidupan di dalam berbangsa dan bernegara di negara Indonesia. Oleh karenanya yang tidak setuju dengan Pancasila sebaiknya tidak tinggal di Indonesia. Tidak menjadi warga negara Indonesia, mungkin negara yang lain. Tapi karena kita adalah warga negara Indonesia, maka pandangan hidupnya adalah Pancasila. Nah, ini Pancasila nilai-nilainya berkaitan dengan peraturan hukum yang harus ditaati dalam kehidupan bernegara, ya, itu salah satunya. Dengan menjalankan nilai-nilai itu, maka kita mewujudkan definisi Pancasila sebagai landasan ideal. Perwujudan nilai-nilai Pancasila itu harus dilakukan oleh seluruh warga Indonesia, nggak boleh sebagian-sebagian, seluruhnya.
Apabila ada yang nggak setuju, maka itu berarti bukan warga Indonesia. Orang yang tidak mengakui pandangan hidup negerinya sendiri. Nah, selanjutnya nilai-nilai Pancasila sebagai landasan ide. Pertama adalah yang berkaitan dengan nilai ketuhanan. Bagaimana penerapannya? Pandangan hidup bangsa Indonesia di dalam bertuhan, ketuhanan yang Maha Esa itu bagaimana? Seperti apa? Nah, nilai ketuhanan itu ditemukan dalam sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, yaitu dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29, bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Nah, pasal yang sama di pasal 28E juga sama, intinya sama. Semua berketuhanan dan merdeka untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah. Tidak boleh ada cercaan, hinaan, atau larangan untuk melaksanakan ajaran agama masing-masing. Terutama Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha. Ditambah lagi bahkan satu dengan Konghucu. Ya. Nah, contoh penerapan di dalam sila ketuhanan ini, Pancasila sebagai landasan ini adalah tidak pernah memaksakan agama tertentu kepada orang lain dan menjaga keamanan supaya tidak mengganggu kegiatan peribadahan agama yang lain. Itu saja di antara nilai ketuhanan yang paling utama. Jadi tidak memaksakan agama tertentu kepada orang lain dan tidak mengganggu orang lain beribadah. Dalam kehidupan sehari dilaksanakan. Nah, disitulah posisinya Pancasila sebagai pandangan hidup. Kemudian dari sisi nilai kemanusiaan, ini ada di Undang-Undang Dasar 5 pasal 14 bahwa Presiden memberikan pengampunan sanksi atau amnesti dengan didasari pertimbangan dari MA, Mahkamah Agung, dan DPR. Aturan nilai ini ada pada beberapa bagian dari pasal 28 yang menyatakan warga negara yang beberapa antaranya berhak untuk hidup bebas dari berbagai penyiksaan, tidak boleh ada KDRT, penyiksaan apapun, terutama gara-gara agama, tidak diperlakukan diskriminatif, mau atas alasan apapun, ya. Jangan atas nama budaya atau Hindu, atas nama sosial, ya, atas nama hukum, atau atas nama agama sendiri. Tidak boleh ada yang membolehkan kehidupan manusia. Bahkan ada Karisa Fahira, tolong ditutup Karisa. Mute ya, mute-nya. Assalamualaikum Karisa. Ada Karisa nggak? Apa? Karisa ada. Kemudian kewajiban kita ya terhadap sesama manusia itu adalah saling menolong, saling menghormati. Penerapan Pancasila sebagai landasan ideal artinya mengakui, kita ini mengakui hak-hak asasi, persamaan-persamaan derajat antara sesama manusia. Jangan sampai ada kelompok agama Hindu budaya lebih atas dibanding kelompok agama dan budaya yang lain, dan budaya yang lain atau agama Hindu dan sebagainya manusia direndahkan ya martabatnya. Nah, itu bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan tidak menjadikan Pancasila sebagai landasan ideal atau pandangan hidup. Harus dilaksanakan, dipraktikkan, yaitu tidak diskriminatif, ya. Tidak menyiksa orang lain semena-mena. Selanjutnya masih nilai kemanusiaan, Undang-Undang Dasar 45 pasal 14. Ini sudah yang ini ya. Berikutnya, hubungan atau nilai Pancasila sebagai pandangan hidup di dalam sila yang ketiga, persatuan Indonesia ini ada dalam Undang-Undang 45 pasal 35, 36, 36A, 36B. Kalau 35 merah putih sebagai bendera Indonesia. Tidak boleh dikibarkan ada bendera-bendera kenegaraan yang lain. Ada bendera panji-panji la ilaha illallah, dulu pernah ada berlatar belakang hitam. Ya boleh, itu tidak sah di Indonesia. Ya. Ada panji-panji yang lain,
tidak boleh, dilarang. Tidak boleh ada bendera yang berdiri di Indonesia selain merah putih. Dilarang. Walaupun mengatasnamakan budaya, mengatasnamakan agama, tetap itu tidak boleh, dilarang di Indonesia. Dan menurut agama Islam pun la ikraha fid din. Salah satunya tidak boleh ada paksaan dalam agama. Jadi kalau yang memaksa bendera politik negara lain atau kelompok lain dipasang di Indonesia, maka harus segera dibubarkan. Karena itu tidak sesuai dengan bendera yang sudah diakui, dimiliki oleh bangsa dan negara Indonesia. Kemudian di 36A pasalnya menyatakan bahwa Garuda Pancasila lambang negara Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Semboyannya Bhinneka Tunggal Ika. Artinya berbagai cara tapi satu untuk mencapai tujuan yang satu. Satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air. Pasal 36B menyatakan Indonesia Raya adalah lagu kebangsaan. Jangan sampai ada yang memplesetkan Indonesia Raya, Pancasila, kemudian bendera merah putih itu adalah bid'ah. Itu adalah melanggar tauhid dan sebagainya. Itu semuanya adalah pernyataan-pernyataan yang menyesatkan. Tidak ada landasannya baik dalam agama Islam ataupun dalam hukum negara. Masuk dalam nilai-nilai Pancasila. Itu semuanya adalah kebohongan-kebohongan yang tidak harus kita percayai, bahkan kita hindari. Jadi tetap ya, Indonesia Raya, bendera merah putih harus tetap kita bela, kita junjung tinggi, kita gaungkan. Hindari bendera-bendera yang lain, hindari lagu-lagu kebangsaan yang lain, dalam artian tidak boleh diterapkan di Indonesia. Kalau mendengarkan bisa saja, tapi jangan dijadikan paham, atau jangan dijadikan sebuah pandangan hidup. Nah, kemudian penerapan yang lain itu kita harus mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan atau kelompok. Ini penting supaya kita segera membentengi diri kita, masyarakat kita, keluarga kita dari ideologi-ideologi yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Penting akhirnya membawa nilai-nilai persatuan itu di dalam kehidupan pergaulan sehari-hari. Supaya nilai-nilai yang memecah belah persatuan tidak pernah memiliki ruang untuk tumbuh. Ya banyak hoax-hoax misalkan, ya, isu-isu yang menyudutkan pemerintahan yang syah, ada isu-isu dari sisi keagamaan menyudutkan ulama-ulama tertentu. Itu semuanya adalah hoax-hoax yang akan mengganggu stabilitas keamanan negara Indonesia dan juga agama-agama dan masyarakat di Indonesia. Ini persatuan harus tetap dijaga. Tidak boleh membenci kepada kelompok lain, agama lain, suku bangsa lain, ataupun budaya yang lain, bahan paham yang lain. Nilai kerakyatan yang keempatnya, berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan diatur dalam UUD 45 pasal 2 bahwa rakyat diwakili oleh MPR. Tugasnya di pasal 3 yaitu MPR itu menetapkan undang-undang dasar dan GBHN, garis-garis besar haluan negara. Minta keputusan bersama itu adalah dari suara terbanyak. Selain anggota DPR juga dilakukan pemilihan umum sebagai bentuk lembaga pelaksana kedaulatan rakyat. Jadi rakyat itulah yang berkuasa, tapi tidak rakyat semesta yang semena-mena. Tanpa adanya nilai-nilai Pancasila, rakyat yang memiliki kebudayaan tinggi, yang memiliki rasa kemanusiaan, kasih sayang yang tinggi, untuk saling menghormati dan menghargai toleransi kepada sesama. Nah, kemudian Pancasila sebagai landasan ideal adalah mengikuti pemilihan umum salah satunya, contoh nilai kerakyatan, permusyawaratan rakyat. Selain itu kita juga harus belajar menghargai keputusan-keputusan yang sudah diambil dalam musyawarah. Jadi kalau yang bukan musyawarah jangan diikuti. Apalagi masalah-masalahnya urgen. Selanjutnya bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila dalam nilai keadilan.
Nilai-nilai ini dapat ditemukan dalam sila kelima keadilan sosial di seluruh Indonesia. Maksudnya hal ini diatur dalam pasal-pasal Undang-Undang 45 ya, keadilan ini, kesejahteraan ini ya. Itu pasal 33 dan 34 bahwa negara memelihara fakir miskin, orang terlantar, dan bahwa bumi, air, kekayaan yang kita gunakan selama ini dipergunakan oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Jadi nggak pernah ada yang lupa, insya Allah. Ya. Ingat terus, itu bahwa Al-Quran, Al-Hadis, ya, ijma ulama dan qiyas, itu semuanya menjadi sumber-sumber ajaran yang memperkuat rasa kebangsaan, cinta tanah air. Nah, keadilan sekali lagi di 3334, rakyat bertanggung jawab kepada rakyat miskin, rakyat tidak mampu, ya, jompo, dan sebagainya. Karena semuanya adalah wajib dilindungi. Contoh penerapan Pancasila ini adalah kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan-kegiatan yang ujungnya adalah menghormati orang lain. Seperti lomba, MTQ, dan sebagainya. Itu bisa jadikan salah satu wahana untuk bisa menjaga keadilan, persatuan. Kalau dikaji lebih panjang lagi bisa. Selanjutnya, nih Pancasila sebagai dasar hukum. Jadi di Indonesia itu Pancasila sebagai ruh merupakan rujukan atau sumber hukum utama. Tidak ada yang lain. Segala peraturan hukum yang dibuat harus berdasarkan pada Pancasila. Pemikiran negara hukum dalam kaitan dengan Pancasila sebagai dasar negara merupakan pemikiran yang yakin tidak pernah hilang. Dari literatur penelitian dalam perspektif kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Ya. Oke, selanjutnya salah satu ciri pokok negara hukum dalam hukum Pancasila itu salah satu, dengarkan, adanya jaminan terhadap freedom of religion atau kebebasan untuk beragama. Tapi kebebasan beragama dengan hukum Pancasila selalu dalam koridor konotasi yang positif. Artinya tiada tempat bagi ateis, propaganda anti negara hukum Indonesia. Semuanya harus melaksanakan Pancasila sebagai sumber kedaulatan rakyat Indonesia. Kemudian Pancasila itu sebagai filosofis ground flag. Hakikatnya sumber hukum di Indonesia itu adalah Pancasila ya. Tertib hukum Indonesia itu negara yang tertib hukum. Nah, ini oleh karenanya Pancasila otak saja dari sumber-sumber penjabaran di dalam proses menyusun hukum di Indonesia. Nah, dalam filsafat hukum ada dua sumber hukum. Satu sumber formal hukum, dua sumber material hukum. Di dalam filsafat hukum. Sumber formal hukum dan sumber material hukum. Ada dua macam sumber hukum. Pertama, sumber formal hukum. Sumber hukum ditinjau dari bentuk dan tata cara penyusunan kurikulum di bidang pendidikan yang mengikat dan mengikat terhadap komunitasnya. Jadi tetap selalu berinteraksi, berkomunikasi, beradaptasi, ngobrol, dan sebagainya. Betul. Dengan mempergunakan Pancasila satu. Karena Pancasila sudah betul-betul terbukti membantu perjuangan rakyat Indonesia. Nah, kemudian sumber formal hukum coba ditinjau dari bentuk-bentuk dan tata cara penyusunan hukum. Undang-undang itu sumber formal hukum. Karena sumber material itu sumber-sumber yang berkaitan dengan isi, materi, norma-norma suatu hukum misalkan. Jadi materi ini. Kalau di sumber formal itu yang mengikatnya. Kalau ini adalah materinya, norma hukum. Sumber material hukum ini dapat berupa nilai-nilai misalnya kemanusiaan, ada nilai-nilai ketuhanan, keadilan, bisa juga fakta di masyarakat, dinamika aspirasi masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta budaya.
Selanjutnya, Pancasila di keberapa? Ketiga sudah ya. Di sila yang keberapa? Keempat. Di dalamnya terkandung nilai-nilai religius keagamaan dalam Pancasila. Isi ya. Nilai hukum moral, nilai hukum kodrat, nilai hukum religius itu semuanya suatu sumber hukum material bagi hukum positif ya, di Indonesia. Dengan demikian Pancasila itu menentukan sekali terhadap isinya apa, kata-katanya apa, bentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia yang tersusun secara hierarkis dilaksanakan. Dalam kondisi hierarkis ini Pancasila menjadi keseriusan dan keserasian, ada atau tiadanya kontradiksi antara berbagai peraturan undang-undangan yang satu dengan yang sering menunjang. Yang digunakan oleh Pancasila sebagai dasar negara adalah bahwa pembahasan tentang Pancasila dilaksanakan harus dengan aman, tentram, dan tertib. Berikutnya Pancasila terkandung dalam nilai agama, nilai hukum, kodrat, nilai religius merupakan sumber hukum berasal dari material bagi hukum positif Indonesia. Dengan demikian Pancasila itu sangat menentukan isi dan bentuk peraturan perundang-undangan Indonesia. Pancasila merupakan norma tertinggi yang kedudukannya lebih tinggi daripada konstitusi bahkan undang-undang dasar. Susunannya pertama norma fundamental negara Pancasila. Yang kedua aturan dasar negara Part 5. Yang ketiga undang-undang formal, ya, formal gazettes, itu undang-undang apapun dan perpu, persatuan pemerintah pusat. Keempatnya peraturan pelaksanaan atau peraturan otonom atau federal rule and autonom structure, mulai dari peraturan pemerintahan, peraturan kepala bupati atau wali kota. Kemudian proses revitalisasi nilai-nilai Pancasila dan berbagai bidang proses legislasi hukum ini sangat penting karena seluruh kebijakan dirumuskan oleh suatu peraturan perundang-undangan. Jadi ada hukumnya yang sudah disepakati rapat tadi. Kemudian nanti soalnya undang-undangan dari Allah kita paketkan ya. Yang utama itu adalah paket untuk dalam hubungannya dengan kebijakan ekonomi, misalnya untuk melakukan revitalisasi tidak mungkin dapat dilaksanakan manakala tidak melakukan revitalisasi nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan. Tahu kan revitalisasi ya? Nanti dibahas dalam pertanyaan. Suatu produk hukum itu bersumber dari keadaan objektif masyarakat Indonesia. Karena itu produk hukum tidak dapat dipisahkan dengan eksistensi bangsa. Jadi harus dari produk orang Indonesia, realitas apa adanya di Indonesia, produk hukum itu. Yang bersumber dari filsafat hidup Pancasila. Seluruh sistem sebagaimana dijelaskan di atas adalah merupakan keseharian sistematik bagi derivasi peraturan undang-undang. Kita lewat aja ini, karena intinya bersama ya. Kemudian keberadaan Pancasila tak lepas dari HAM, hak asasi manusia, atau sebaliknya hak asasi manusia diangkat dari Pancasila. Di sini hubungan HAM dengan sila pertama, seluruh masyarakat Indonesia memiliki kebebasan untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing tanpa paksaan. Itu hak asasi manusia berkaitan dengan agama. Kemudian yang berkaitan dengan sila kedua kemanusiaan, artinya setiap orang yang ada di dunia ini berhak mendapatkan perlakuan yang lain, baik itu dari pemerintah maupun dari masyarakat di negara itu ataupun selain. Ini seluruh warga Indonesia punya kesamaan derajat, hak dan kewajiban. Intinya itu sih. Kemudian yang ketiga, persatuan Indonesia, setiap warga negara harus mendapatkan rasa aman. Meski tidak terdapat perbedaan asal, ras, warna kulit, agama, bahasa, budaya, dan sebagainya.
Kalau hubungan HAM dengan sila keempat yang dimulai hikmah dulu, ya, bahwa HAM di Indonesia bisa tercermin dari kehidupan dalam pemerintahan, bernegara dan bermusyawarah. Itu intinya kuncinya bermusyawarah. Hak asasi manusia, manusia bebas bermusyawarah, bebas mengeluarkan pendapat sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Jadi HAM memiliki kaitan sekali dengan Pancasila sila keempat. Itu menekankan masyarakat dan dalam menyelesaikan masalah sebaiknya secara musyawarah, mufakat, sehingga keputusan bisa diambil. Hubungan HAM dengan sila kelima, setiap keluarga berhak mendapatkan keadilan, baik secara sosial, keadilan ibadah, keadilan mengeluarkan pendapat, keadilan menerima kehidupan yang layak, ekonomi dan sebagainya. Ini tidak ada perbedaan ras, suku, bangsa, diskriminasi. Hanya karena perbedaan suku, agama, ras, dan budaya ini jadi beda, nggak begitu. Tetap semuanya sama, yaitu mengakui dasar negara. Itu Kesatuan Republik Indonesia bentuknya. Dasarnya adalah dengan Pancasila. Silakan, ada waktu mungkin 5-7 menit lagi maksimal. Kalau ada yang mau menambahkan, menyanggah, atau malah bertanya. Ya silakan. Ada waktu mungkin 5-7 menitan lagi. Ya, ada yang mau menambahkan atau bertanya? Silakan. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini saja. Ya. Dan sudah siap untuk ditutup ya. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan nanti diisi LMS-nya, kolom diskusinya dengan membuka kolom discussion. Kemudian ada pertanyaan dan dijawab di sana. Itu sebagai salah satu tanda hadir ya di sana. So, Bapak cek aja dulu di sini untuk sementara waktu. Adrian Maulana ada? Agus Lorenzi? Hadir, Pak. Dede Zainuddin? Hadir, Pak. Deva? Hadir, Pak, hadir. Mana Deva? Mulia Pratama. Kita tinggal aja. Hadir, Pak. Dimas Patan Habibi? Hadir, Pak. Faizal Nuryanto? Hadir, Pak. Faizal Rizky? Hadir, Pak. Fajar Sidik? Fauzan Ambadan? Ada ya? Pak. Fauzan, ini apa Fauzan? Febri Maulana? Hadir, Pak. Ilham Muhammad? Hadir, Pak. Hari Mulyana? Hadir, Pak. Hilal Milki? Gak ada jawaban. Hilal kemana? Iksan Muhammad Abdurrahman? Hadir, Pak. Maulana? Hadir, Pak. Lutfi Nurrahmanian? Hadir, Pak. Mana wajahnya Lutfi kayak? Oh iya ini. Muhammad Fahadis? Muhammad Fahad? Muhammad Iqbal? Iqbal Bahtiar, Pak. Iqbal Mana, Pak? Ada. Iqbal Bahtiar hadir, Pak. Mudia Rahmat Al-Farizi? Mudia Rahmat Al-Farizi ada? Hadir, Pak. Iqbal Zulkarnain? Hadir, Pak. Iya, ada 2 Iqbal sini. Muhammad Latif? Muhammad Latif? Oh, Latif. Muhammad Fatah Al-Wafi? Hadir, Pak. Oke. Selanjutnya Muhammad Khairul Amariza. Pak, saya Hilal Meki hadir, Pak. Ya. Muhammad Khairul Amariza ada? Hadir, Pak. Muhammad Rizky Nur Hakim? Hadir, Pak.
Sebentar, upgrade. Muhammad Wildan Fauzi. Hadir Pak. Oke. Hadir. Ya, Wildan Fauzi. Kemudian Rafli. Hadir, Pak. Ya, Hadir, Pak. monggo Rafli. Rafli. Kedua nih. Satu lagi Rafli Adriansyah. Rafli Hadir, Pak. ada dua Rafli dilanjut dengan Ramdhani Tresno. Ramdhani Tresno. Ada Reksa Maulana. Hadir, Pak. Oke. Rian Al-Fazri Khairullah. Hadir, Pak. Oke. Rizkan Aprianda Firmansyah. Nah, ini kita tinggal aja. Kemana Rizkan? Ripan Suryadi. Ripan hadir, Pak. Hadir. Riyadi Muttaqin. Hadir. Hadir. Sofa Salsabila. Hadir, Pak. Sultan Adam Maulana. Hadir Pak. Mana Sultan? Hadir Pak. Syahid Abdurrahman. Hadir, Pak. Ya. Oke, Syam Ramdhani. Hadir Pak, hadir. Tarisa Aira. Tarisa ada? Hadir, Pak. Bagus, suara. Zahi Habibi. Hadir, Pak. Hadir. Siapa yang belum tersebut? Izin Pak. Belum di absen Pak. Saya Hilal Meki udah belum Pak. Yang Aziz. Saya Pak Muhammad Ajis Arojak. Aziz. Ya, Aziz. Ya, dilanjutkan. Siapa lagi yang belum? Saya Iya, Hilal Pak. Meki Pak. Hilal Milki, ya, ada Hilal Milki. Oh iya, udah. Halo. Ya, dihadirkan. Nah, itu siapa lagi? Izin Pak. Pak. Muhammad Ali Faisal. Saya baru masuk minggu kemarin Pak. Mau menanyakan Pak, sekalian mau nanyain Apa tuh? untuk tugas-tugas saya yang terlewatkan apakah harus diulang atau gimana Pak? Kan saya baru masuk minggu kemarin hari Selasa. Baru daftar atau baru daftar udah lama? Situ juga pas hari Selasa daftarnya itu. Soalnya saya perpindahan dari fiksi juga Pak. Pindahan atau gimana? Perpindahan tapi disuruh ngulang Pak. Gimana? Perpindahan tapi disuruh ngulang dari awal. Oh iya. Ya nanti diobrolkan lagi. Udah masuk grup belum? Masuk grup dulu ya. Grup WAG. Sudah Pak, sudah masuk. Ya, nanti ngobrol lagi ya. Ini Bapak menunjukkan dulu. Baik Pak. Terima kasih Pak. Apa lagi yang belum? Waktunya tinggal 2 menitan, cepat. Halo? Sudah nggak ada lagi ya? Ya, jadi Muhammad Alif di mata kuliah yang lain ikut ini nggak? Ikut ke belakang? Tugas-tugasnya seperti Bapak ya, itu gimana? Ramdhani sudah di absen Pak. Namanya siapa nama lengkapnya? Ramdhani Tresno. Oh, belum kayaknya. Oh iya ya. Udah sekarang udah. Tadi dipanggilnya ada yang harus sahabat. Ya di chat Pak. Oh iya. Kalau Muhammad Latif sudah, Pak. Muhammad Latif. Ya sekarang baru dicontreng. Mudiar ada Mudiar Ahmad Al-Farizi. Muhammad Latif. Pak, saya Pak. Mudiar ada Mudiar. Ada Pak, saya. Apa lagi? Muhammad Latif ada, Pak? Muhammad Latif sudah dicontreng. Ada. Iya, Pak. Makasih, Pak. Sama-sama. Latif F ya. Siapa Ya. lagi?
Sudah semua. Masih ada waktu, silakan ada yang mau bertanya? Terakhir. Sisanya nanti kalau sudah beres ya tinggal melaksanakan tugas saja. Ini yang tadi baru masuk itu laksanakan tugas yang ada aja dulu ya. Ke belakang mah itu bisa dikerjakan, bisa tidak karena memang kan ada halangan, gangguan mungkin ya. Sehingga baru bisa masuk sekarang. Nanti diobrolkan lagi lah. Yang Muhammad Alif Mirza laksanakan dulu yang sekarang. Ada pertanyaan? Silakan. Masih ada waktu 2 menitan lagi. Silakan. Apa yang disampaikan sudah paham ya? Jadi tidak ada. Sudah, Pak. Mari kita tutup saja, cukup sampai di sini. Zoom-nya, sisanya adalah di LMS. Oke ya, gitu ya. Ya, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Dan baca Al-Fatihah bersama-sama. Alhamdulillah. 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 Di LMS lanjutkan di diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Opi. Terima kasih, Pak. Om.